Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku, di mana dalam kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Mukarramah Jalan R.E. Marta Dinata Cikarang. Sebuah tema yang sangat menarik sekali. Ketika kita beribadah, apakah kita mengharap pahala Allah atau justru ridho Allah? Itulah yang akan dijawab oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita, Habib Ahmad Al-Kaf dan Ustadz Hilmi Firdausi. Tentunya masih bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Guru saya, habibana, kekasih kita bersama, orang yang sangat kita cintai, kita muliakan, Habib Ahmad Al-Kaf. Kita doakan beliau, semoga Allah karuniakan beliau umur yang panjang, kesehatan, rizki yang berlimpah, istiqomah dalam berdakwah, dan husnul khatimah. Amin. Insyaallah. Sahabat saya Mas Agung yang saya hormati, seluruh jamaah Masjid Al-Mukarramah Cikarang, dan seluruh pemirsa Damai Indonesia TV One. Masya Allah, ramai lagi sekarang ya. Beberapa episode kemarin kita masih protokol COVID, sekarang sudah mulai rapat. Ini yang saya rindukan dari Damai Indonesiaku. Namanya saja Damai Indonesiaku. Indonesia damai, amin. Tidak ada pertikaian, amin. Ukhuwah Islamiyah lebih kuat, amin. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin. Masya Allah. Temanya menarik hari ini. Beribadah mengharapkan ridho apa surga? Nah, ini saya mau nanya emak-emak nih ya. Bu, ibu, ibu sholat karena siapa? Pengen surga enggak? Kalau enggak ada surga mau sholat enggak? Nah,
Berubah dia. Gimana sih seharusnya? Yang pertama Ibu, jelas tugas manusia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa aja, Bu? Salat. Ini ibadah bukan nih? Masak-masak? Ngelayanin suami? Marahin suami? Serius ibadah? Ibadah. Kalau dia nggak sholat, nggak subuh di masjid, marahin ibadah. Pak, mancing ibadah nggak Pak? Ini kayaknya orang sekarang hobi-hobi mancing nih ya. Boleh mancing Bu? Nggak boleh. Mancing kerusuhan. Silahkan Pak, mancing hobi laksanakan, tapi jangan sampai melalaikan ibadah kita kepada Allah. Lagi asik-asik Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanggung. Nah itu yang gak boleh. Seluruh hidup kita ini ibadah Bu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua rangkaian aktivitas hidup kita itu ibadah. Tidak hanya sholat, tidak hanya tilawatil Quran, tidak hanya puasa, sedekah, umroh, haji, tidak. Tapi semua yang kita lakukan atas nama Allah Subhanahu wa taala jadi ibadah. Ya. Kullu amrin zibadin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, kata Rasul. Setiap amal yang tidak diawali bismillahirrahmanirrahim semua terputus. Makanya ketika kita ingin semua amal kita jadi ibadah, pakai Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi ibu ke warung, masih pagi buta, Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya melayani suami buat masak nasi goreng. Ibadah bukan? Ibadah. Ya. Bapak Bismillahirrahmanirrahim pagi-pagi ambil sepeda goes. Untuk kesehatan, untuk riyadhah. Ibadah bukan Pak? Ibadah. Untuk kesehatan, menjaga fisik itu ibadah, asal jaga matanya. Tuh, ya, naik sepeda mata kemana-mana, ya sama aja begitu Pak, gitu ya. Semua aktivitas kita ibadah Bu, asal pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aktivitas yang tidak melanggar syariah, yang tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Bismillahirrahmanirrahim nilep uang proyek, ibadah bukan? Ibadah Kacau nih orang sekarang nih. Nggak ada Bismillahirrahmanirrahim saya mau korupsi, nggak ada. Maling Bismillahirrahmanirrahim saya mau maling, ini untuk keluarga saya, ibadah bukan? Tidak. Melanggar syariah nggak jadi ibadah. Tapi semua aktivitas kita walaupun itu yang sifatnya mubah jadi ibadah. Bapak Ibu tidur ibadah bukan? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Kalau mau jadi ibadah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma. Pak, para ulama sebelum tidur itu mereka baca doa, bahkan baca surah Tabarak Al-Mulk. Ya, baca ayat kursi, falak bina, supaya apa? Kalau itu hari terakhir kita, malam terakhir kita, kan kita nggak tahu Pak. Orang tidur itu mati, betul? Karena itu besok kita doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Betul, Masya Allah ya. Kita ini memuji Allah karena telah membangkitkan kita dari semalam, telah mematikan kita. Kita ini tidur semua mati sementara. Kalau kata HP kita di shutdown, ya, di shutdown dulu, nanti pagi dimatikan. Nah, kalau dimatikan, dihidupkan kembali. Ya. Ada yang keterusan nggak kira-kira? Dia semalam baca doa tidur, kagak bangun-bangun, ada nggak? Ada, makanya akhiri hidup kita dengan kebaikan. Baca doa tidur lah, ibu-ibu main HP mulu. Sampai malam, sampai ada jamaah saya bilang, Ustadz, istri saya tengah malam mukanya bercahaya. Saya kira dia seperti malaikat, ternyata lagi main HP. Mending buka WA, ini main TikTok. Ya, ibu ya TikTok ya? Masya Allah Bu. Ya, jadi ibu bapak sekalian, seluruh rangkaian hidup kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih fungsi ibadah? Yang pertama, ibadah itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya mau tanya, Rasul dijamin ke surga enggak? Kalau ibu? Rasul sholat tahajudnya gimana?
Rasul dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau salat tahajudnya panjang sekali hingga kakinya bengkak. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin masuk surga? Kenapa tahajudnya segitunya gitu? Sampai bengkak kakinya." Apa jawaban beliau, Masya Allah? "Tidakkah boleh aku menunjukkan rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kakinya bengkak, padahal dijamin ke surga. Nah ibu bapak dijamin enggak, bukan kakinya yang bengkak, matanya bengkak. Apa ya, kebanyakan tidur atau kebanyakan begadang nonton bola semalam ya? Tahajud kagak, nonton bola iya. Jadi semua aktivitas kita insya Allah dinilai ibadah asal pakai Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ustadz Helmi, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, betapa Allah menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Keimanan tentu saja memiliki level, ada yang beribadah mengharapkan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Tapi sebagian sufi mengatakan mereka tidak butuh tentang surga ataupun neraka, mereka hanya butuh kepada Allah. Lantas bagaimanakah kita memahami tentang kualitas ibadah kita? Insya Allah Habib Ahmad Al-Kaf akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang beribadah, mencari surga atau mencari ridha Allah. Ini yang akan dijawab oleh Habibana Ahmad Al-Kaf. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya banggakan guru kita Ustadz Hilmi Firdausi, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Begitu juga rekan saya Ustadz Agung, mudah-mudahan diberi sehat dan senantiasa akses di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa jamaah yang begitu luar biasa hadir di Masjid Al-Mukarramah, ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan ini, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Senantiasa duduknya, menyimaknya ini dianggap ibadah oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah dengan dua-duanya, ridha dan surganya Allah Jalla Jalla. Karena tema kita tadi suruh pilih dua nih. Ini pilihannya luar biasa, surga apa ridha Allah? Itu dulu jawabnya. Nah tadi waktu ditanya sama Ustadz Hilmi bingung jawabnya, mau surga enggak apa ini, jawabannya itu antara ucapan dengan gerakan beda. Kalau dulu ada berapa minggu yang lalu ada pilihan juga, pilih apa namanya, harganya mahal tapi barangnya enggak ada, sama satu lagi apa namanya, murah barangnya enggak ada tapi mahal barangnya ada. Sorry saya ralat ini. Barangnya mahal tapi ada, atau murah tapi barang nggak ada, nggak usah dijawab. Nah, karena bukan tema kita. Sekarang ini adalah surga atau ridha Allah. Bener nih nanti. Tapi kalau selalu mintanya surgamu ya Allah, jangan masukkan kami dalam neraka, masukkanlah kami dalam. Katanya minta ridho. Tapi doanya ini. Lah ini masalah ini kita lihat. Bagaimana Rasulullah. Rasulullah bersama keluarganya. Sayyidah Aisyah terutama yang banyak meriwayatkan hadis. Itu selalu kalau lagi bicara, kalau lagi enak sama Rasul, semuanya enak. Cuma ada yang lebih enak, ada yang enak biasa. Kalau yang lagi enak, itu mengatakan, la birabbi Ibrahim. Katanya, enggak ya Rasulullah, dengan Tuhannya Ibrahim.
sebutnya. Tapi kalau lagi enak sama Rasulullah, lagi enak banget gitu, mengatakan la wa bi rabbi Muhammadin. Allah, dengan Tuhannya Muhammad. Beda di situ. Kenapa? Rasulullah bertanya kepada istrinya, ya Aisyah, kenapa engkau mengatakan begitu? Kalau lagi ini saya tahu, kalau engkau mengatakan bi rabbi Ibrahim, berarti ada sesuatu ini yang belum didapat dari suaminya. Maka enggak nyebut Tuhannya Nabi Muhammad, tapi menyebutnya Tuhannya Nabi Ibrahim, padahal dua-duanya benar. Tapi kalau lagi senang luar biasa mengatakan bi rabbi Muhammad. Aku tahu kau lagi senang nih, makanya menyebut Rabbi Muhammad. Iya. Kenapa ya Rasulullah? Cerdas Sayyidah Aisyah. Dalam sebuah riwayat mengatakan, hadis mengatakan apa? Ma ra'aitu rabbaka ya Rasulullah. Saya tidak pernah melihat Tuhan kamu illa wa yusari'u biridhaq. Allah, ila ridhaq. Katanya saya enggak pernah melihat kepada engkau ya Rasulullah kecuali selalu Allah cepat mencari ridhonya Rasulullah. Coba bayangkan, mencari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusari'u fi ridhaq. Jadi kalau apa-apa Rasulullah dikasihkan apa? Ridhonya. Enggak ada mengatakan walakal jannah. Ada tapi sedikit. Tapi Rasulullah SAW selalu dibikin ridho. Satu kejadian yang luar biasa, ketika Rasulullah dalam suatu saat tidak menerima wahyu banyak. Berapa lama gitu tidak menerima wahyu dari Allah, sampai ada yang menghina Rasulullah. Bahkan yang menghina bukan orang lain, orang dekatnya, istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab itu menghina, kata, "Ha ya Muhammad, tarakaka syaitanuka." Allah. Ini penista agama zaman dulu sudah ada, sampai sekarang pun masih ada ini kelompoknya. Itu mengatakan, "Saya sekarang melihat, tuh setan kamu telah meninggalkan kamu." Quran wahyu dibilang setan, wal iyadu billah. Ini istrinya siapa? Abu Lahab. Hati-hati yang menghina agama, ini kelompoknya ini. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kemudian dibilang macam-macam. Nabi Muhammad sedih. Tapi Nabi Muhammad bukan minta. Nabi Muhammad melihat, pengen ada wahyu. Karena kalau ada apa-apa biasanya turun wahyu. Ini lama. Ketika sudah lama orang menghina, orang begini, turun dari Allah surat Wad-Duha. Turun surat Wad-Duha. Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa selanjutnya? Wala saufa yu'tika rabbuka. Itu kalimat ridha. Allah memberi kepada kamu ya Muhammad, yaitu akhirat, yang mana itu lebih utama daripada dunia. Akhirat kita di sana selama-lamanya, nggak ada orang yang dolim, nggak ada orang yang hina, nggak ada orang yang dengki, semuanya beres nanti di akhirat, insya Allah dalam surganya Allah. Itu apa diberikan oleh Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberi kepada engkau ya Muhammad sampai engkau ridho. Berarti Allah itu mencari ridhonya siapa? Mencari ridhonya siapa Allah? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ulama menjelaskan, sampai Nabi Muhammad ridho. Terus ditanya, apa kata Rasulullah? Jawabannya ini luar biasa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Rabb, la arda, saya tidak akan ridho kalau masih ada umatku yang masih masuk neraka ya Rabb. Ini ridhonya Nabi Muhammad. Ya Rabb, aku tidak akan ridho kecuali umatku nanti diberi syafaat semuanya masuk surganya Allah. Ini syafaatnya Rasulullah SAW. Ummati, ummati, yang mana di dalam padang mahsyar Nabi Muhammad sudah disiapkan. Yang masuk pertama kali surga adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak masuk surga dulu, dibuktikan. Bukan hanya ngomong, bukan hanya doa, dibuktikan nanti di akhirat. Itu luar biasa. Nabi Muhammad menanti di situ sambil sujud kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketika sujud, apa yang diucapkan? Kata Allah, irfa'atu syaffa, ya
habibi ya Muhammad, sekarang bukan waktunya sujud. Angkat kepala kamu, jangan sujud sekarang. Kamu akan diberikan syafaat izin daripada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang kedua, satu sebetulnya cukup, tapi Allah memberikan dua. Di sini ulama membahas lagi. Wasal tu'ta, minta ya Muhammad. Apa yang kamu minta pasti aku beri. Ingat dulu, saya tidak akan ridho kalau umatku belum masuk surga. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Ya Rabb, ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku, umatku. Coba bayangkan, umatku. Allah sudah mengatakan, saya ridha kepada engkau ya Muhammad. Maka umatnya digiring, umat yang terakhir meninggalnya, umat yang terakhir nabinya, tapi masuk surga duluan. Enak apa tidak kira-kira? Nah ini ridho, ini jangan main-main. Ridhonya Allah. Kalau sudah diridhoi, apa sih yang gak dikasih? Oh ibu-ibu yang jawab. Kalau sudah ridho sama suami, kira-kira istri apa yang gak dikasih? Apa jawabnya? Semuanya dikasih apa tidak? Inilah Allah. Kalau sudah ridho, orang-orang salihin, salihah tahu. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah perempuan yang salehah. Aku mencari ya Rabb, aku menyembahmu karena aku cinta kepadamu ya Allah. Bukan karena surga ya Allah. Tapi kalau karena surga, jangan masukkan aku surga ya Allah. Aku minta ridhamu ya Allah. Dengan ridha itu kita akan diberi kemudahan oleh Allah. Semuanya kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Insya Allah. Terima kasih Habibana. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, untuk melengkapi tema pembahasan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih. Kita kembali bersama Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Ketika kita beribadah, kita sesungguhnya mengharapkan ridho Allah atau surganya Allah. Insya Allah, jawaban-jawaban dari guru kita akan melengkapi tema pembahasan kita. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Aziz, yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Maskernya tolong diturunkan dulu. Baik, mic-nya mungkin di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, penjelasan dari guru-guru kita, apakah kita beribadah mengharap ridha Allah ataukah surga? Yang menjadi pertanyaan dari saya adalah, apa indikatornya sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang dalam syariat dalam agama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang mewakili kita semua ini. Silakan Ustadz Hilmi. Apakah ibadah kita, apakah indikator ibadah kita jika diterima Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ibadah kita harus mengikuti kata Allah dan Rasulnya. Ya, nggak bisa ibadah sendiri. Kalau sudah ada ketentuannya dalam Quran dan Sunnah, ya laksanakan seperti itu. Ya, kalau subuhnya 2, jangan nambah 3. Ustadz, saya baru bangun pagi seger banget nih. Kalau 2 mah kurang kayaknya Ustadz. Nambah 4 gitu, nggak bisa. Ya, harus sesuai dengan koridornya. Itu yang pertama. Ya, jadi jangan mengada-ngada sendiri. Yang kedua, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala jika setelah ibadah kita bisa terjaga dari perbuatan maksiat. Imam Ghazali pernah ditanya oleh seorang muridnya, "Syekh, salat yang diterima itu seperti apa sih? Salat khusyuk itu seperti apa sih?" Kata beliau, salat yang khusyuk itu, salat yang diterima itu dimulai dari salam sampai takbir. Muridnya protes, "Syekh, bukannya salat itu dari takbir sampai salam?" Oh bukan. Salat yang diterima Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari mulai takbir sampai salam. Maksudnya adalah kalau ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka setelah selesai salat sampai nanti salat lagi, takbir lagi, kita akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu indikatornya.
Jadi kalau kita ibadah tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar mah sama aja STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Tidak ada efek ruhiyahnya kepada kita. Mungkin gugur ibadah kita, kewajiban kita mungkin gugur, tapi tidak membuat efek ruhiyah kita. Saum kemarin, gimana Ustadz indikatornya diterima apa enggak? Lihat setelah saum. Ya, kalau setelah saum masa rawakeneh gitunya, sama aja seperti belum puasa, ya berarti ibadah kita begitu-begitu saja. Hanya ritual tahunan menggugurkan kewajiban tanpa ada bekas apapun. Maka yang bisa mengevaluasi apakah ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala itu kita sendiri. Apakah setelah puasa kita makin takwa? Apakah setelah sholat kita makin tenang hati kita? Apakah setelah umroh haji kita makin takwa? Kadang-kadang kita pulang umroh haji, di umroh haji Masya Allah takwa kita. Sampai ke tanah air, haji itu pas dipanggilnya enggak Bu Haji, Bu Haji, mana hajinya tuh? Langsung dah gitu ya. Jadi ibadah itu indikatornya paskanya, setelahnya. Sampai kata Rasul, malam tanhahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah ila bu'dan. Barang siapa salatnya tak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak akan menambah apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ila bu'dan, makin jauh kita. Ibu, bapak kalau ibadah tidak menambah apapun kedekatan kepada Allah, itu enggak ngaruh. Makanya perbaiki niat kita, konsentrasi kita, fokus kita, kehusyuan kita, dan berdoa semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, Habibana, kalau kita perhatikan berbicara tentang surga neraka ini menjadi semacam santapan yang bergizi khususnya bagi orang-orang yang beriman yang selalu berharap. Tetapi Rasulullah pun juga mengatakan bahwa bisa jadi kita masuk surga bukan lantaran amalan kalian, tetapi rahmat Allah. Tapi masih ada saja nih Habibana, seperti yang sudah kita diskusikan tadi ketika Habib berada di Madinah, bertemu dengan seorang dokter. Kalau dokter kan sudah kematangan intelektual yang paling tinggi, masih bertanya benar nggak ada surga. Nah ini menjelaskan ini seperti apa bagi orang-orang yang memisahkan antara akhirat dan dunia ini Habibana? Ini luar biasa pertanyaan, pengalaman saya waktu itu di Madinah, betul. Di itu mengisi kajian, ya ada kelompok jamaah tentang masalah akhirat, kita tentang haji, tentang kita tujuannya adalah ridha Allah, tempat ya orang yang diridhoi Allah, tempatnya di mana? Di surga. Nggak di surga. Sudah selesai, bangun satu orang. Dia mengatakan, Ustadz dari tadi cerita tentang surga dan seterusnya. Saya mau tanya, Ustadz jangan marah ya. Loh, mau ditanya jangan marah. Kata saya insya Allah enggak. Mau tanya apa? Mau tanya ini silahkan tanya katanya dia. Kata saya, dia jawab apa? Ustadz surga itu ada apa enggak? Di mana? Tolong tunjukkan. Loh, yang marah bukan saya, jamaah pada marah. Kurang ajar. Ini haji lagi mencari ridhonya Allah untuk masuk surga, betul apa betul? Nah, tapi saya bilang kepada dia, ini maaf, ini agak panjang dikit, ini tapi pengalaman luar biasa. Ya, ini luar biasa. Subhanallah, saya tanya dulu sebelumnya, Bapak, maaf, Bapak boleh nggak saya tanya? Tapi Bapak jangan marah. Seperti saya tadi dibilang jangan marah syaratnya. Kenapa? Karena ustadz-ustadz lain marah katanya kalau ditanya. Saya tanya dulu sebelumnya. Ustadz itu yang marah-marah itu jawabannya apa supaya saya nggak sama? Kata beliau dijawab apa? Ustadz itu jawabnya Bapak mati dulu. Nanti tahu itu surga. Saya nggak mau begitu. Oh, insya Allah jawaban saya lain. Oke, saya tanya sekarang Bapak. Bapak ini hidup apa tidak? Oh, ibu-ibu yang jawab. Sama jawabannya, hidup. Saya tanya, yakin Bapak hidup? Yakin. Hidup itu bagaimana? Ada roh. Dia menyebut rohani. Roh maksudnya ada jasad, ada roh. Saya tanya, rohnya Bapak yakin ada rohnya? Yang lain jawab, enggak ini gentayangan katanya. Pada marah tanya begitu. Saya bilang, rohnya Bapak ada. Di mana rohnya Bapak? Gak bisa jawab dia. Yakin ada rohnya? Yakin katanya, kalau enggak bisa hidup katanya. Oh, tapi pernah lihat? Pernah lihat gak? Gak pernah. Ini gak bisa jawab ini. Wah, ini memang gak ada rohnya katanya jamaah itu. Ini gentayangan katanya. Saya tanya lagi, Bapak maaf, Bapak percaya gak ada setan? Percaya. Pernah lihat setan?
Pernah lihat gak? Enggak, kata sebagian lagi, jangan-jangan dia setannya. Bapak percaya enggak ada malaikat? Percaya. Pernah lihat malaikat? Enggak. Bapak percaya enggak ada Allah? Haji, ini lagi haji nih. Subhanallah, kata dia percaya. Mana Allahnya? Nah, semua yang Bapak tadi jawab itu adalah surga, begitu juga. Ada, tapi belum ditunjukkan. Berarti itu masalah iman. Itu masalah iman. Percaya malaikat datang. Mau lihat dulu malaikat? Panggil malaikat siapa? Nah, baru tahu. Ini akhirnya dibilang, oh iya ya. Nah, inilah Islam. Ini masalah iman. Iman biyaumil akhir. Di antara iman nanti hari akhirat ada padang mahsyar, ada namanya timbangan, ada namanya sirat, ada sorga, ada neraka, ada Allah, melihat Allah. Mudah-mudahan kita bisa dengan izinnya Allah melihat Allah. Nikmat yang luar biasa. Inilah logikanya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa iman dengan gaib lebih utama daripada sholat. Ayat ketiga surat Al-Baqarah. Saya baru bawa Al-Qurannya nih. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dengan gaib ini adalah lebih utama daripada sholat. Sebelumnya kita mengerjakan sholat, kalau kita tidak iman dengan gaib, tidak iman dengan sorga, tidak iman dengan akhirat, tidak iman dengan alam kubur, tidak iman dengan ini, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan seterusnya, baru mengerjakan. Jadi masalah sorga ini memang dibuktikan secara kacamata tidak ada, tetapi secara iman ada apa tidak? Ada, buktinya rohnya, ada rohnya. Pemirsa TV One, Damai Indonesiaku, ada rohnya enggak? Semuanya jawab ada. Mana rohnya? Bentuknya kayak apa? Warnanya apa? Bagaimana? Bisa membuktikan? Tidak bisa membuktikan. Tapi ada apa tidak? Ada. Inilah surga. Ini masalah iman. Iman jangan main-main. Iman ini urusannya murtad atau tidak kalau sengaja. Makanya kalau menggampang-gampangkan masalah iman, masalah hari akhirat, hati-hati. Ini taruhannya iman. Kalau dia tidak tahu, wajib belajar. Kalau dia bercanda, tidak boleh. Ini haram. Ini tidak boleh bercanda masalah akidah. Kalau dia sengaja, murtad. Ini hukumnya para ulama yang mengatakan begitu. Jadi hati-hati di dalam masalah iman. Kelihatannya sepele, bercanda. No, ada kadang-kadang orang bercanda. Tuh peramal loh. Nanti hari katanya dia tahu yang akan datang. Ada hisab, ada ini, ada itu. Hei, na'udzubillah min dalik. Makanya hati-hati. Ini mudah-mudahan. Ini menarik sekali. Ustadz Helmi, mungkin bisa kita kupas lebih dalam lagi. Cara berpikir ini mungkin biasanya disebut dengan logical fallacy begitu ya. Kesalahan dalam cara berpikir. Semestinya kalau orang sudah memiliki strata di tingkat doktoral, artinya kan dia semakin kritis dan objektif. Bahkan sekaliber Albert Einstein mengatakan walaupun dia tidak beriman, dia mengucapkan pasti ada pencipta universe ini. Sebenarnya itu sudah syahadat kan. Nah seperti ini lantas kesalahannya di mana ketika dia mengamati alam semesta tapi tidak sampai kepada Allah? Ada orang casingnya orang dewasa, imannya anak TK. Ya. Gelar akademiknya S3, tapi imannya anak playgroup. Ya. Jadi iman itu tidak bisa disejajarkan dengan strata title, mau dia S1, S2, S3, S-teler, campur, nggak bisa. Ya, iman itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang tidak berpendidikan tapi imannya Masya Allah. Ya, jadi kadang-kadang orang-orang kita semakin dia pintar, semakin dia kritis ya, semakin dia mengandalkan logiknya. Karena iman itu tidak bisa selalu dengan logika. Ini salah juga. Anak-anak zaman sekarang selalu mana logikanya? Kenapa ini haram? Kenapa itu halal? Mana logikanya? Ibu, bapak, andaikan babi, ya, babi kan Allah haramkan ya. Diteliti bahwa banyak penyakit, cacing pita dan sebagainya. Walaupun babi itu nggak ada cacing pitanya, walaupun babi itu nggak ada penyakitnya, tapi kalau Allah bilang haram maka sami'na wa ata'na, dengar, taat. Orang-orang sekarang yang ngaku pintar tuh berusaha untuk semua menggunakan logika. Makanya mereka bertanya surga di mana, neraka di mana? Sangat simpel, bapak tanya. Dicubit sakit itu di mana? Tidak ada. Bahkan ada sebuah penelitian Mas Agung ya. Saking orang pengen ngelihat itu ruh ada apa enggak. Ketika ada orang sakaratul maut, Habib ya, di sebuah ruangan kedap ini dia akan melihat bagaimana proses pencabutan nyawa Israel.
Di semua dipasang CCTV, infrared semua dilihat. Ada nggak itu ruh apa malaikat yang mencabut nyawa itu? Nggak kelihatan. Ketika roh diambil nggak ada yang bisa ngelihat, nggak bisa direkam oleh CCTV. Kenapa? Karena itu gaib. Betul kata Habibie tadi. Gaib, iman kepada yang gaib. Kalau orang sudah nggak percaya sama yang gaib, ini bahaya sekali. Ibadahnya semua angus, rusak semua ibadahnya. Itu luar biasa. Kenapa? Subhanallah, kalau dia memang pakai logika tadi, dia nggak usah kuburan. Di apa namanya, di rongsen aja kita kan udah ada alur X-ray, ada ini bisa lihat ada penyakit apa. Pernah nggak kelihatan rohnya? Tanya ke dokternya, ke orang nggak usah kuburan di ini, alah susah banget. Nah, kita di rongsen ini, di rongsen general check up semuanya masuk ke lorong katanya. Bukan lorong waktu ya. Ini, wah cek semuanya, ada ini, ada rohnya nggak, tanya sama dokternya, sama ahlinya. Enggak, ini orang ada rohnya nggak? Gue jawabnya bingung. Enggak. Ada rohnya nggak ketika masuk ke situ? Ada apa tidak? Ada. Coba general check up, kelihatan nggak rohnya? Warnanya apa, bentuknya apa, bagaimana, nggak ada. Jangan-jangan orangnya masih di lorong, dokternya yang lagi ngecek, dicabut nyawanya. Bisa apa tidak kira-kira? Terus kok bisa ya? Yang ini mau dicek rohnya, tahu-tahu. Nah ini masalah gaib. Hati-hati, kita secara logika tadi dikatakan memang tidak bisa dilogikakan semuanya. Tapi logika yang bisa hanya logika orang beriman. Islam itu logika. Pernah dulu Sayyidina Umar itu ditanya sama Rasulullah SAW. Ini kalau misalnya ada waktu ini sedikit. Ya, ini Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, kaifa asbahta ya Umar? Saya cinta Allah, cinta Rasulullah. Apakah lebih daripada diri kamu, dari harta kamu, dari keluarga kamu? Jujur aja ya Rasulullah, tidak. Aku cinta keluargaku, cinta hartaku, cinta ini daripada cinta Allah dan Rasulnya. Idzan lam tu'min, kamu tidak beriman. Ulang Sayyidina Umar, pakai logika. Iya ya, anak belum tentu, keluarga belum tentu. Tapi kalau Allah dan Rasulullah sudah pasti apa tidak cinta kepada umatnya? Cinta enggak Allah kepada hambanya? Cinta. Akhirnya setelah jawab demi jawab mengatakan, ya Rasulullah, sekarang aku cinta engkau dan Allah, dan engkau ya Rasulullah lebih daripada hartaku. Karena harta tidak bisa membuat apa-apa, malah kadang-kadang bikin celaka. Betul apa betul? Terus yang kedua, yang ketiga anak dan diri sendiri. Akhirnya mengatakan, kamu belum beriman katanya Rasulullah. Maksudnya iman sempurna. Yang terakhir akhirnya setelah ketiga kali bolak-balik Sayyidina Umar disuruh mikir. Pakai logika nih, logika pikir. Sayyidina Umar pikir lagi, harta, anak, diri belum tentu bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau Allah dan Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk selamat dunia dan akhirat, maka Sayyidina Umar mengatakan, al-ana ya Rasulullah, al-an, sekarang aku bisa, ini logikanya beriman bahwa engkau dan Allah yang menyelamatkan aku dunia dan akhirat. Maka jawabannya Rasulullah sama, al-ana ya Umar, sekarang engkau sempurna imannya ya Umar. Insyaallah luar biasa. Ustaz Hilmi, nanti kita lanjutkan lagi. Siap. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, tetaplah bersama kami Damir Saku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damir Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul, yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan. Yai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada guru-guru kita. Siang ini saya ingin menanyakan, barangkali kalau bicara ridho, kelihatannya ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Yang vertikalnya tentu kepada Allah, yang horizontalnya adalah tentunya masalah muamalahnya. Saya teringat dengan satu hadis
ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Barangkali ini yang ingin saya tanyakan, supaya kita sebagai orang tua juga barangkali ada generasi-generasi muda ini bisa memahami kira-kira langkah-langkah apa, ukurannya seperti apa, yang namanya orang tua itu ridho, orang tua itu murka, sehingga sama-sama waspada, baik yang orang tua maupun yang muda tetap saling menjaga untuk mendapatkan ridho Allah tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali, silakan Ustadz Hilmi. Saya pernah menyampaikan kepada jamaah saya anak-anak muda, ada yang belum dapat kerja, ada yang jomblo, ada yang sedang bisnisnya sedang berantakan, segala macam, ada yang hampir bunuh diri. Saya jawab, mereka orang-orang pintar, orang-orang sarjana. Saya jawab sederhana, coba cek hubungan kalian dengan orang tua kalian. Karena begitu banyak penyebab kesulitan dalam hidup kita karena hubungan kita buruk dengan orang tua. Kita sibuk minta doa ulama, kita sibuk ziarah ke makam ulama, kita sibuk umroh tiap tahun, doa depan Ka'bah, tapi hubungan kita buruk sama orang tua kita, nggak ada gunanya. Betul ya Bu? Apalagi emak-emak ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki. Coba telapak kakinya dicek, ada surga nggak di situ? Hidup gak ada mama. Ustadz, kutu air. Gitu ya. Jadi Masya Allah, betul sekali. Ridallahu fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Dan murka Allah tergantung murka orang tua. Benar. Nomor satu orang tua. Bahkan kita keliling tawaf saja, gendong orang tua kita, tidak akan pernah bisa membayar jasa-jasa orang tua kita. Masya Allah, ini senang banget kayak mama deh. Yang paling kenceng. Pendukung saya banyak ini. Jadi Masya Allah, betul Bapak sekalian, Ibu sekalian, bahwa perhatikan hubungan horizontal kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik, maha pengampun, penerima taubat. Kita salah sama Allah, istighfar, minta ampun, taubat, Allah maafkan, Allah berikan ridhonya. Tapi cari ridho manusia ini jauh lebih kompleks, jauh lebih sulit. Ya, ibu salah sama Allah, istighfar, minta ampun, insya Allah Allah ampuni, janji nggak diulangi lagi. Tapi ibu salah sama manusia, apa yang pertama dilakukan? Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Tadi habis ngegosipin si empok itu, ngomongin si ibu itu, apakah cukup istighfar? Belum. Belum. Ngapain lagi tuh? Minta maaf sama yang digosipin, sama yang digibahin, sama yang dizolimi. Itu pun kalau dia kasih Pak maafnya. Kalau nggak dikasih gimana? Inilah pentingnya ridho antar makhluk. Sampai ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ini punya seorang sahabat tetangga, emak-emak, solehah dia, rajin sholat, rajin ibadah, tapi dia jahat sama kucing. Kucing tuh dikerangkeng, nggak dikasih makan sampai mati. Apa kata Rasul? La khaira fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan sama perempuan itu dan dia ada di neraka. Artinya apa? Ya Bu, gara-gara kucing saja ibadahnya nggak diterima. Gara kita buruk sama kucing, ibadahnya nggak diterima, apalagi buruk sama manusia. Makanya ini juga penting, cari ridho manusia. Jadi ridho orang tua nomor satu, ridho sesama manusia, ridho sama tetangga Bu. Mangkana billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah Bu. Kalau ibu beriman sama Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangga. Demikian Mas Agung. Nah Habibana, kalau kita kembangkan pertanyaan menarik sekali ini. Selama ini kita sering mendengarkan anak yang durhaka kepada orang tua. Tetapi bukankah ada kategori orang tua yang durhaka kepada anak? Lantas apakah ridho dari orang tua semacam ini akan menimpa anaknya? Atau seperti apa penjelasannya Beb? Ridhonya orang tua seperti ini. Artinya kemarahan orang tua yang memang durhaka terhadap anaknya. Apakah juga akan menimpa begitu Beb? Subhanallah. Masalah ridho ini luar biasa ya. Ridho tadi kita inti tema besarnya ridho yang kita cari. Ridho orang tua cari. Ini sebelum saya jawab itu ya. Subhanallah, tadi luar biasa dikatakan, kenapa sih logikanya? Kok orang tua ridhonya Allah, nunggu ridhonya orang tua? Kenapa? Secara logika ahli tafsir, guru-guru mulia itu menafsirkan dalam masalah ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat lain, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ibu dan ayahmu, kenapa? Karena ridho yang paling mudah
Paling mudah dicari ridhonya siapa? Ibu dan bapak. Marah kayak apa? Balik lagi ke ibunya, kira-kira dimaafin nggak? Maafin. Kalau anak tidak bisa mencari ridho ibu dan ayah, apalagi ridho yang lainnya. Dan kalau dia tidak memakai logika, kenapa? Bagaimana akan mendapatkan ridhonya Allah? Sedangkan dia dikasih rizki sama Allah. Kita yakin apa tidak rizki kita dari Allah? Pernah kita melihat Allah memberi kepada tangan kita langsung? Enggak merasa. Dibicarakan, diingatkan, kita telinga kita tidak dengar. Cuma kata Rasulullah, kata Quran, begini, mata kita tidak melihat, rasa kita tidak merasa. Tapi maaf, dari ibu dan ayah selalu kita dapat dari tangannya ibu apa tidak? Selalu apa tidak? Ketika kita kecil, kita disuapin, rasa apa tidak tangan siapa itu yang masuk ke mulut kita? Ibu, ayah kita cari duit capek siang dan malam bontang-banting. Nah, ini untuk bayar sekolah, nah ini untuk beli sepatu, nah ini untuk jajan, nah untuk ini. Terima apa tidak dari ayahnya? Terima. Kalau yang dirasa, yang dilihat, yang didengar secara langsung dia tidak bersyukur, apalagi kepada Allah yang tidak pernah melihat Allah memberikan kepada kita. Tidak merasa secara langsung, cuma logika saja kita tadi. Bahwa ini adalah nikmat daripada Allah. Makanya Allah pakai logika, Rasulullah pakai logika di sini, ridallah fi ridal. Kalau Anda punya otak, ridhoi ibu dan ayah. Sampai-sampai Allah pesan, ini kembali kepada orang tua yang durhaka. Jangankan durhaka, maaf saya sebutin kalimat, non muslim atau yang agamanya beda atau yang sering disebut al-kafir, orang kafir, ibunya bapaknya kafir. Kata Allah dalam Al-Quran, ibu bapaknya tidak muslim, mengajak untuk kita maksiat, fala tuti'huma, jangan ikuti ibu dan ayah. Tetapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi ibu bapakmu itu yang maksiat, apa yang lebih maksiat daripada syirik kepada Allah? Apa yang lebih maksiat tadi durhaka? Tidak ada yang lebih. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah yang kejahatan yang paling agung di sisi Allah. Kalau seandainya gitu, jangan ikutin. Tetapi dalam ayat itu juga temenin ibu bapak. Wa qul lahuma qaulan karima, berbicara yang lembut. Itu ibumu, itu yang mengandungkan kamu, itu yang taruhan nyawa ketika melahirkan kamu, itu ayahmu yang menanti membesarkan kamu, memikirkan kamu sampai masya Allah rambutnya putih. Mikirin siapa? Anak. Betul apa betul? Nah inilah, jadi ketika ajak maksiat, durhaka, jangan diikuti maksiatnya, tapi jawabnya dengan baik. Maaf ya ibu, maaf ya ayah, ya nanti dulu lah. Nah gini, sekarang lagi kurang enak. Ini makannya yang haram. Nanti dulu perut lagi nggak enak. Jangan bilang ini haram, tahu ibu, haram, masuk neraka. Nggak boleh, walaupun agamanya berbeda ibu dan ayahnya. Inilah agama Islam, rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan. Jadi artinya Ustadz Hilmi dalam kondisi seperti ini justru anak yang memberikan nasihat kepada orang tua atau seperti apa? Iya. Baik. Anak punya adab kepada orang tua, ya. Fala tuti'huma wa sahihuma fid dunya ma'rufa. Walaupun berbeda agama, walaupun beda akidah, tapi tetap mereka dipergauli dengan baik. Walaupun kita nggak perlu ikut mereka. Ya. Nah, ada cara menasehati orang tua kita. Walaupun kita sudah gelar S3 doktor, orang tua kita orang kampung, SD pun tidak lulus, tapi tidak bisa. Saya alhamdulillah berdakwah sudah lama. Ketika saya ingin menasehati sedikit kepada orang tua saya nggak pernah manggil mama kesini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Saya bukan ustadz di hadapan ibunda saya, bukan. Saya tetaplah anaknya. Saya tetap anak yang beliau lahirkan. Sehebat apapun kita seorang anak di hadapan orang tua kita, walaupun mereka strata sosial terendah, tetap kita anak mereka yang ada adab di situ. Andai kita ingin menasehati, nasihati dengan cara yang baik, yang lemah lembut, tidak menggurui dan tidak menyakiti kedua orang tua kita. Karena ketika mereka sakit, satu nasihatnya nggak sampai, dua murkanya sampai kepada kita. Misalkan beda akidah, ya sudah, jangan dakwahi dia secara terang-terangan, dakwahi dengan akhlak. Beda akidahnya, tapi akhlak kita baik.
Walaupun beda agama misalkan kita datang bawa makanan, bawa martabak gitu ya. Cuci piringnya, pijitin dia. Akhlak yang baik, lemah lembut, sopan santun. Dia mikir nanti ternyata akhlak di agama kamu itu luar biasa. Dek, tolong dong ajarin mama, bimbing mama kepada agama kamu. Seperti itu. Dibanding kita ceramah begini begitu. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Mama jangan syirik dan sebagainya. Enggak. Dakwah dengan akhlak, dakwah bil hal bil hikmah itu jauh lebih efektif apalagi kepada orang tua kita. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Hajah Ida Farida yang akan dijawab oleh Habibana. Mic-nya ada itu? Ya. Sudah nyala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz, sesuai dengan judul yang telah disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita, yaitu beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya dan beribadah karena masuk surganya Allah. Yang saya mau tanyakan Ustadz, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kita sebaiknya untuk bisa masuk surga kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu dakwah yang mungkin sering saya sampaikan bahwa untuk memotivasi di kalangan ibu-ibu, mari kita mengaji agar kita masuk surganya Allah. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan, apakah ada pembeda ataupun ada persamaan ataupun memang secara mutlak antara ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dengan ridha Allah dan ibadah karena ingin masuk surga, apakah memang itu memerlukan suatu kesatuan mutlak untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Barangkali itu yang saya pertanyakan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana. Subhanallah, ini pertanyaan bagus Ustazah ngajak supaya masuk. Sekarang saya tanya, ibu-ibu mau masuk surga enggak? Tuh ibu mau bu. Ajak surga, memang ngajak ke surga karena memang dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat alam baqo ada dua, nggak ada tiganya, ada surga atau pilih mana? Bapak-bapak masih diem, pilih mana? Surga, surga dijanjikan oleh Allah. Surga itu tempat kenikmatan, tetapi apakah itu tujuannya? Tidak. Apa artinya kalau di surga jauh tidak melihat baginda Nabi Muhammad? Apa artinya kalau kita di surga tapi ibu kita di mana, kita di mana, ayah kita di mana, guru kita di mana? Kepengennya di surga nikmat sama ibu, sama anak, sama suami, sama ayah, sama Rasulullah. Tapi semuanya itu tempat kenikmatan, itu namanya darun naim, yaitu surga. Tetapi apakah tujuannya itu? Tidak, cuma untuk mengajak, iya boleh. Ya enggak, sampai Allah mengatakan jannatun arduhas samawati wal ard, surganya Allah disiapkan. Bahkan Rasulullah mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, bersamaku di sorga. Mudah-mudahan murid-murid ibunda di dalam sorganya Allah. Amin ya Allah. Ajak kepada sorganya Allah. Baik, terima kasih Habibana, dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih Anda kembali bersama kami, Damai Indonesiaku, yang mengangkat tema tentang mengharap ridha Allah atau mengharap surga Allah. Pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Hajah Aisyah yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada para penceramah hari ini. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan, yaitu yang berjudul mengenai beribadah mencari surga dan ridha ilahi. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita niat ibadah karena memang niatnya ingin masuk surga, apakah itu bisa merusak keikhlasan kita sebagai seorang hamba? Karena biasanya sebagai seorang hamba kita yang paling pertama niatnya itu beribadah itu ya pengen masuk surga. Kira-kira seperti itu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hilmi.
Banyak ayat yang menyatakan sebenarnya boleh kita termotivasi ibadah kita karena ingin surga. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalika fawzul kabir gitu ya. Banyak orang tuh dimotivasi dengan ayat-ayat tentang surga, enggak masalah juga sebenarnya. Walaupun bagi tingkatan sufi, nah itu berbeda lagi. Tidak lagi mengharapkan surga, bahkan andaikan surga dan neraka enggak ada gitu ya. Kami akan tetap beribadah kepada Engkau ya Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mencari ridha Allah itu sama dengan mencari surga. Ini hanya bahasa-bahasa rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal ujung-ujungnya juga jannah. Ya orang kalau sudah ridho pasti dikasih surga. Ibu bapak kalau sudah dapat ridho dari anaknya gitu ya, dikasih semua ke anak kita. Begitupun kita, ada bahasa-bahasa kiasan, ya Allah aku gak pantas ke neraka, gak pantas ke surga, tapi aku gak kuat ke neraka gitu ya. Artinya apa? Pengen surga. Itu bahasa-bahasa rayuan saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih jelas lagi menjadikan ibadah kita, amal soleh kita sebagai sebuah proses bisnis, perdagangan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim di As-Saff. Wahai manusia, maukah engkau aku tunjukkan perniagaan, bisnis, perdagangan yang bisa membebaskan kamu dari azab neraka alias masuk ke surga. Ya, beriman kepada Allah, berjihad, berinfak, itu yang harus dilakukan agar kita masuk surga. Boleh sebenarnya, nggak masalah. Namun tingkatan-tingkatan yang lebih dibanding kita orang biasa ini nggak perlu. Ya, kita pengen ridho Allah. Ya, insya Allah kalau sudah ridho, Allah pasti kasih kita surga. Demikian, amin ya rabbal alamin. Nah, Habibana, yang menarik daripada pengharapan kita terhadap surga karena ridha Allah itu memang Allah memberikan gambaran-gambaran, perumpamaan, dan bahkan Allah tidak malu dengan ada bidadari yang cantik, kemudian sungai yang mengalir, bukit sejauh mata memandang. Tetapi di lain sisi Rasulullah menegaskan, ingat maksud surga bukan lantaran amalan kalian, tapi ridha Allah. Padahal untuk mencari ridha Allah adalah dengan laku ibadah kita kan, Bib. Jadi menggabungkan kedua hal ini seperti apa, Bib? Ya, maksudnya tadi itu surga begini luar biasa, kamu tidak akan, Rasulullah pernah berbicara begitu kepada sahabat Nabi, kamu tidak akan bisa masuk surga bi amalik, dengan amalan kamu. Sahabat Nabi, sholat ya Rasulullah, sholat kami bagaimana, ibadah kami ini itu. Akhirnya enggak bisa kata Rasulullah. Hah? Enggak bisa. Sahabat Nabi tanya lagi, wala anta ya Rasulullah, sampai begitu. Engkau ya Rasulullah juga enggak bisa, wala ana. Saya pun tidak bisa masuk surga dengan amalan saya. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu sholat kita gimana? Ngaji kita gimana? Yang kita ajak-ajak ini itu. Illa kata Rasulullah, belum selesai ini. Jangan dipotong terus di-share. Ini sekarang soalnya banyak di-share, dipotong, di-share, bilang begini, bilang begini. Na'udzubillah min dzalik. Nanti nggak bisa masuk kampung sini, nggak bisa masuk ini karena ekstrim katanya. Ini gara-gara dipotong-potong. Illa, ada illanya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali karena Allah itu beri kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Karena Allah ridho. Ridho dengan Nabi Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ridhonya Allah itu yang bisa memasukkan surganya Allah. Tapi ridhonya tadi itu kita dekat dengan Allah. Jangan ridho tapi disuruh sholat nggak sholat. Kita sholat disuruh apa tidak? Apa karena kita sholat aja begitu? Aqimus sholat, disuruh mengerjakan sholat, suruh zakat, suruh haji, suruh berbakti sama orang tua, suruh baik sama tetangga, suruh hormat kepada yang lebih besar, suruh sayang kepada yang lebih kecil, suruh jangan dolim, tinggalkan kedoliman, tinggalkan maksiat, tinggalkan. Ketika kita taat dengan amalan-amalan, disinilah dapat kasih sayang Allah, rahmatnya Allah. Disinilah dapat ridhonya Allah. Ketika Allah beri ridha, apa sih yang nggak diberi dari Allah? Makanya di dalam sorga jangan hanya sekedar pengen masuk sorga, karena sorga ada tingkat awal, 2, 3. Kalau kita mintanya yang puncaknya ridhonya Allah, semua deretan kita bisa masukin. Tapi kalau cuma minta sorga saja, yang penting masuk sorga, enak. Tapi sedih apa tidak? Sedih. Rasulullah yang ngomong begini, nanti kalian di akhirat itu ada 24 kotak, bagikan 24 jam.
Setiap jam amalan kalian itu ada. Dak, 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 dak. Semuanya orang pada senang kecuali satu golongan. Di dalam sorga ada yang sedih. Sorga ada yang sedih. Iya. Ketika apa? Melihat saudaranya lebih baik amalannya, lebih baik tingkatannya, lebih baik kedudukannya. Sedih. Ya Allah, dulu saya bisa ngaji seperti dia. Dia karena lebih ngajinya, akhirnya saya segini, dia segini. Dulu saya punya uang banyak, tapi sedekahnya dikit. Coba orang itu sedekahnya banyak, lillah, ikhlas, dapat pahalanya lebih tinggi. Sedih apa tidak? Sedih, padahal masuk sorga. Mudah-mudahan kita tidak ada sedih nanti di dalam sorganya Allah. Jadi hati-hati cuma minta sorga. Makanya orang-orang istimewa mintanya itu. Tadi doa tadi. Allahumma inni as'aluka ridha dulu. Ridha dulu. Ridhaka wal jannah. Makanya Rasulullah diberikan apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka. Ridha itu penting ridhanya Allah, mudah-mudahan. Dan ridhanya Allah tidak akan diberikan kecuali ridha ibu dan ayah. Ini logikanya, subhanallah. Amalan kita nanti kalau kita disayang, kita diberi petunjuk oleh Allah. Senang ini, senang yang baik. Ada maksiat, kita nggak senang, berhenti, tobat, kembali kepada jalan Allah. Dan Indonesia ini berkah daripada ridhonya Allah. Indonesia ini contoh di seluruh dunia yang di dalam mukaddimah undang-undangnya tidak ada seperti Indonesia. Berkat, baca, berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini berkat rahmat Allah, karena karunia Allah sudah digoyang-goyang berapa kali mau menghancurkan Pancasila di Indonesia, tumbang. Betul apa betul? Kejadian luar biasa dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah. Amin ya Allah. Ekonomi hancur, utang banyak, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, cepat bayarnya selesai. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Nah, Ustadz Hilmi, masih ada sedikit waktu. Kalau kita kembali menghadirkan satu peristiwa yang sangat populer, seorang wanita tunasusila Yahudi yang memberikan minum kepada anjing dengan sepatunya. Kemudian kisah yang lain, seorang pembunuh sekian ratus orang akhirnya menuju tempat pertobatan, meninggal. Ternyata di situ terjadi rebutan antara malaikat dan ternyata dia harus masuk surga. Nah, artinya memahami seperti ini, betapa Allah itu sangat luas rahmatnya. Orang yang tidak mengimani pun diberikan kesempatan untuk masuk surga. Menjelaskannya seperti apa nih? Betul. Ya, jadi kalau mengandalkan ibadah kita sendiri, ya, sesempurna apapun ibadah kita nggak bisa ke surga tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan ada seorang pelacur, seorang yang sangat hina kebangsaan Yahudi, ya. Dengan rasa ibahnya dia memberikan minum kepada seekor anjing. Anjing itu hewan yang najis. Pelacur yang hina memberikan minum kepada binatang yang najis, dengan rasa ibahnya Allah berikan dia kebaikan. Artinya apa? Bahwa Masya Allah, rahmat Allah begitu luas. Tidak hanya ibadah kita, ada orang ibadah jahat sama kucing masuk neraka. Jadi seimbangkan hablum minallah wa hablum minannas. Ini yang penting. Kadang-kadang ada orang soleh sendirian, dia rajin Masya Allah ke masjid, rajin taklim, berjamaah di masjid, tapi mulutnya nggak baik sama tetangga, jelek hubungannya sama manusia. Ini yang harus kita perbaiki hari ini. Makanya hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Insya Allah rahmat Allah begitu luas. Jangan takut ibadah kita kurang, ibadah kita nggak khusyuk, dosa kita banyak. Kita minta ampun sama Allah, Allah pasti ampuni. Tapi permasalahan besar buat kita kalau kita punya dosa sama manusia. Ini makanya kurang-kurangin kita berbuat dosa pada manusia. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi Habibana yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Sebagai penutup, saya kembali mengangkat satu super quotes dari sufi wanita seperti yang Habib katakan tadi, dari Irak Basra. Dia mengatakan, aku hendak membakar surga dengan obor dan memadamkan neraka dengan air, agar orang tak lagi mengharapkan surga dan menakutkan neraka dalam ibadahnya. Ini sebuah pesan yang sangat luar biasa, agar amalan kita maksimalkan untuk Allah, dan biarlah Allah yang menentukan dan mengangkat pada level yang terbaik untuk kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk kesempatan hari ini, dan jangan lewatkan selain Anda bisa mengikuti Damai Nusaku secara live hari Sabtu dan Minggu, Anda juga bisa mengikuti Damai Nusaku yang tampil di setiap Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izolak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di majlis yang mulia ini ya Allah, kami mohon ridha-Mu ya Allah. Ridhai kami semuanya ya Allah. Ya Allah, dulu kami banyak maksiat, kami banyak salah, kami banyak dosa, kami banyak meninggalkan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, sayangilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Bimbing kami terus di akhir hayat ini ya Allah, agar kami bisa husnul khatimah. Wabil khusus ya Allah kepada ibu dan ayah kami ya Allah, yang telah membesarkan kami, mendidik kami, berjuang untuk kami ya Allah, berkorban segala-galanya untuk kami ya Allah. Kami bisa begini ini berkat perjuangan, pengorbanan ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, sayangilah ibu dan ayah kami ya Allah, muliakanlah ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa berbuat yang mendapatkan ridha ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, dulu kami sering mengecewakan ibu dan ayah kami ya Allah. Dulu kami sering berkeras suara di depan ibu dan ayah kami ya Allah. Dulu kami pernah menutup pintu keras di depan ibu dan ayah kami karena tidak setuju dengan kami ya Allah. Ya Rabb, maafkan masa lalu kami ya Allah. Muliakan ibu dan ayah kami ya Allah yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiat. Izinkan kami untuk bisa menyenangkan, membahagiakan, mendapatkan ridha ibu dan ayah kami ya Allah, khususnya di akhir hayatnya ya Allah. Mudah-mudahan ketika ibu dan ayah kami menghadapi goncangan sakaratil maut, lembutkan hati kami agar kami bisa membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah. Dan cabutlah ibu dan ayah kami ketika akhir hayatnya husnul khatimah. Kalau yang sudah wafat, mudah-mudahan